Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah kabupaten bisa secara sistematis mengubah dirinya demi masa depan anak-anaknya? Nah, hari ini kita bakal kupas bareng-bareng cetak biru yang lagi dijalankan Kabupaten Bulukumba. Sebuah transformasi yang benar-benar fokus ke generasi penerus. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh semua programnya, kita perlu nanya dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Kabupaten Layak Anak atau KAILA itu? Sering dengar kan istilahnya? Itu cuma stempel aja atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Nah, kutipan dari laporan pemerintah mereka ini kayaknya ngejawab banget deh. Ini bukan soal program jangka pendek. Ini soal mengubah total cara kerja pemerintahan biar benar-benar nyambung sama kebutuhan anak-anak. Sebuah pergeseran yang fundamental. Biar gampang, ini dia alur bahasan kita. Kita mulai dari visinya, terus strateginya. Nah ini menarik nih, mereka melihatnya sebagai investasi. Lanjut, kita intip aksi-aksinya. Mulai dari perlindungan, pendidikan, sampai kesehatan. Habis itu, kita cek segede apa sih komitmen mereka? Dan terakhir, apa yang bisa kita ambil dari sini? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Visi besar di balik semua inisiatif Kabupaten Layak Anak ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi, ini kata kuncinya, sistem pembangunan. Artinya, KLA itu bukan satu proyek yang habis itu selesai. Bukan, tapi ini tuh cara berpikir. Setiap keputusan, setiap kebijakan, semuanya harus mikirin gimana dampaknya buat anak-anak. Jadi ini menyeluruh dan buat jangka panjang, tak cuma sesaat. Oke, visinya udah keren. Tapi gimana cara wujudinnya? Nah, disinilah strategi Bulukumba jadi beda dan jujur aja menarik banget. Ini dia nih mindset shift-nya. Mungkin banyak daerah lain ngelihat urusan anak ini cuma sebagai kewajiban administrasi, ya sekedar centang-centang daftar tugas aja. Tapi Bulukumba beda. Buat mereka, ini bukan beban, tapi investasi. Investasi buat anak-anak sekarang itu artinya investasi buat kualitas hidup seluruh kabupaten di masa depan. Logis kan? Jadi gini, inovasi-inovasi yang nanti kita lihat itu bukan program acak yang jalan sendiri-sendiri, bukan. Anggap aja itu sebagai alat tempur yang sengaja dibikin buat satu tujuan. Mastiin hak anak itu beneran nyata, bukan cuma tulisan di kertas. Dan yang penting, hasilnya awet. Oke, dari strategi, sekarang kita lihat aksi nyatanya. Yuk kita bedah dua pilar penting dulu, perlindungan sama pendidikan anak. Coba dilihat, dari dokumentasinya aja udah kelihatan detail banget kan? Ini nunjukin kalau semua ini bukan cuma ide ngawang-ngawang, tapi beneran program yang terstruktur yang dirancang buat nyelesain masalah yang spesifik di lapangan. Nah, ini dia beberapa contohnya, dan namanya tuh kreatif-kreatif banget. Ada sigap, fokusnya buat sekolah yang inklusif. Terus ada hati sabar nduk, ini keren, gerakannya buat ngelawan 3 dosa besar di pendidikan. Kekerasan seksual, bullying, sama intoleransi. Terus ada kancil, biar anak-anak SD jadi doyan baca. Jadi ini bukan cuma kebijakan, tapi udah kayak gerakan yang punya identitas. Dan ini nggak berhenti di sekolah aja loh. Pendekatan inovatif yang sama juga mereka pakai buat urusan yang nggak kalah penting, kesehatan dan gizi. Di sini juga sama kreatifnya. Ada lorong chatting, ini singkatan dari lorong cegah stunting. Keren ya? Jadi isunya dibawa langsung ke gang-gang ke tengah masyarakat. Ada lagi gerakan Macina. Ini ngajak keluarga buat nanam sendiri kebutuhan gizinya. Bahkan soal imunisasi, ada Kopi Imut, komunitas peduli imunisasi. Kelihatan banget kan solusinya tuh datang dari semua lini. Oke, contohnya udah banyak dan keren-keren. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa masif sih gerakan ini? Ini cuma beberapa program jagoan aja? Atau beneran komitmen besar-besaran? Biar data yang bicara. 69. Angka itu adalah jumlah inovasi yang fokusnya spesifik ke perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bukan 10, bukan 20, tapi 69 inisiatif berbeda. Ini nunjukin seberapa dalam dan luasnya usaha mereka. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, lebih luar biasa lagi. Dari total seluruh inovasi yang ada di Bulukumba, hampir setengahnya, 48,9% itu didedikasikan buat anak-anak. Wow, ini udah bukan kebetulan lagi, ini bukti konkret kalau anak-anak beneran jadi prioritas strategis utama mereka. Jadi, dari semua yang udah kita lihat, apa sih intinya? Apa yang bikin cara Bulukumba ini bisa jadi model yang kuat buat ditiru daerah lain? Nah, model mereka itu bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, visinya harus jelas. Kedua, ubah cara pandang. Ini investasi bukan tugas rutin. Ketiga, kasih ruang buat inovasi dari bawah. Dan keempat, yang paling penting,
Ukur dampaknya biar tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini jadi siklus yang muter terus. Pada akhirnya, ini bukan soal satu program jagoan, tapi soal menciptakan sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem di mana ide-ide baru buat kesejahteraan anak itu bisa tumbuh subur. Nah, inilah yang ngebangun fondasi yang benar-benar kuat dan berkelanjutan buat generasi mendatang. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Yang kita lihat di Bulukumba ini kan sebuah cetak biru, sebuah contoh. Kalau satu kabupaten aja bisa sesistematis dan sefokus ini untuk anak-anaknya, coba deh bayangin, potensi apa yang bisa kebuka kalau pendekatan ini diterapkan di seluruh negeri? Apa yang bisa kita capai bersama?